Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu di antara kebesaran Allah, ciptaan Allah yang paling keren dilihat itu siapa? Istri. Kalau nggak punya ustadz, masa ngelihat teman kos-kosan? Lo lagi ngeliat gue ngapain sih gitu? Melihat ciptaan Allah. Ciptaan yang gimana? Ciptaan yang kayaknya nih agak-agak aneh nih. Kenapa bisa jadi gini? Padahal Allah kan mencipta dengan indah, kenapa kamu kok gini? Gitu. Ciptaan Allah yang indah dilihat itu adalah istri. Memandang istri berpahala. Ngelihatnya aja kayak sholat 2 rakaat. Makanya pagi-pagi itu kebiasaan orang yang udah nikah, ngelihat istrinya rempong. Lalu lalang diliatin, yang kamu ngapain sih ngelihat aku kayak gitu? Aku lagi pengen cari pahala gitu. Lagi beribadah gimana? Memandang kamu. Oh gitu? Jadi kalau memandang itu dapat pahala? Ya udah aku pandang kamu juga. Akhirnya pandang-pandangan. Kalau sendiri... Aduh. Jadi beda ya, banyak hal bedanya lah. Sholat tahajud berdua sama sendiri itu beda. Tahajud dengan pasangan, kayak Nabi dengan Aisyah. Nabi kan pernah ya sholat tahajud ya, gak ngebangunin Aisyah. Kenapa? Tahajud Nabi itu kan lama banget ya. Sampai ada sahabat yang hafiz Al-Quran namanya Ibnu Mas'ud. Pengen jadi makmum Nabi pas tahajud. Tapi dia kayak gak nyolek gitu kan. Harusnya kita kalau ngemakmumin nyolek kan depan. Gue ngemakmum nih, ya udah lanjutin aja. Gak gitu sih, lagi sholat soalnya. Terus dicolek jadi makmum nih. Dia gak nyolek, Nabi akhirnya bacanya panjang banget. Sampai akhirnya dia mau hampir mundur. Kayak cari pura-pura batal, kayak aduh batal pergi aja gitu kan ya. Padahal itu hafiz loh, Ibnu Mas'ud. Saking panjangnya sholat Nabi, 1 rakaat 5 juz. Ada yang pernah sholat 1 rakaat 5 juz? Alhamdulillah sama. Saya pernah sekali doang tuh yang di Mesir. 1 malam 10 juz. Saya lupa antara 10 sampai 15. Pokoknya paling sedikit 10 juz semalam. Itu juga gak sengaja. Gara-gara ustadz saya, syekh saya, Hanan yuk ikut saya. Imamnya bagus, saya terawih. Ayo. Pas saya berdiri, alif lam mim. Oke, alif lam mim saya hafal gitu kan. Gak sengaja tiba-tiba udah tengah juz. Bentar. Ini kok udah setengah juz ya. Terus saya kayak udah mulai berdiri sebelah kaki gitu. Udah freestyle gitu kan sholatnya gitu. Kenapa jadi gini kok berat banget ya. Terus udah 1 juz. Saya berpikir habis 1 juz ruku dong. Jadi begitu udah 1 juz saya udah siap-siap aja gitu. Udah gini-gini. Saya kulus sufaha. Saya langsung gini lagi. Tapi kayak nyesel banget gue ngapain sih sholat di sini gitu kan. Udah gitu beres Al-Baqarah lanjut. Alif Lam Mim kedua. Ali Imran. Itu benar-benar kapok. Saya tuh udah kasih semua kode loh. Bersin udah, batuk udah. Masa saya harus pura-pura batal gitu. Gue batal loh ya. Pergi gitu kan. Kan gak mungkin ya, Allah Maha tahu. Nah Rasul sholat tahajud gak ngebangunin Aisyah di sebelah. Waktu itu pas Nabi lagi ruku, Nabi lagi sujud. Di tubuh Nabi itu kayak kedengaran ada suara tulang patah atau tulang kegesek gitu. Aisyah bangun. Astagfirullahaladzim, Nabi kenapa kok kayak ada suara tulang gitu di tubuh beliau. Kayak orang lagi patah tulang kan, truk gitu. Nabi sujud bunyi, Nabi ruku bunyi. Akhirnya Aisyah kasihan sama Nabi, diusap-usap di sebelah Nabi gitu. Nabi lagi sholat diusap-usap. Begitu Nabi beres salat, Nabi menghadap, Assalamualaikum. Ada Aisyah di sebelah. Itu tuh bedanya sholat berdua sama sendiri. Pernah sholat ditungguin pasangan? Sholat tahajud ditungguin pasangan, dia duduk di sebelah. Kok duduk di sebelah gak ikut sholat Ustadz? Lagi dapat gilirannya, periodenya, jadi dia gak bisa sholat, lagi haid. Duduk di sebelah, gak bisa sholat juga dia kayak setia gitu dampingin sholat. Apa bedanya? Bedanya pas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda. Kalau sholat sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih? Gak ada siapa-siapa gitu kan. Kalau ini sholat salam, terus bedanya lagi apa? Pas amin. Waladhdallin, amin. Gitu aminnya. Kalau sholat sendiri, waladhdallin, gak ada yang aminin. Atau kalau ada pun suaranya, amin. Kan ngeri. Jadi kalau kalian pengen ibadahnya tuh kayak nyaman gitu ya, nikah ya. Balik lagi tadi ya, jadi salah satu di antara ciptaan Allah yang kalau dilihat itu berpahala, dan kayak gampang banget bapernya, lihat mantan, pasangan maksudnya.
Istri, bukan lihat mantan. Lihat mantan di sosmed nggak boleh. Pakai akun palsu. Kok Ustaz tahu aja sih? Pengalaman. Enggak lah, saya akun cuma satu. Hanan_Attaki, follow. Modus. Oke, jadi gimana sih caranya kita zikir, kita nyebut nama Allah tapi kerasa di hati. Salah satunya teman-teman coba sebut nama Allah itu yang sesuai dengan masalah kita. Jadi kalau kita ada masalah, makanya kita hafal beberapa nama Allah itu sesuai dengan masalah. Kenapa ada 99 walaupun bukan batasan, karena nama Allah itu nggak terbatas kan. Cuman yang terkenal itu kan 99 tuh, sama kayak nama Nabi kan yang terkenal itu 25 kan. Padahal yang kita kenal bukan 25 loh, 26. Ada satu lagi yang kita kenal, common, Nabi Khidir. Berarti kan Nabi bukan 25, ada Nabi Khidir, ada Nabi Yusha, Joshua, ada Nabi Daniel. Nabi itu ada lebih dari 100.000, cuman yang terkenal 25. Nama Allah yang terkenal 99, tapi gak terbatas. Kenapa ada 99? Biar kita tuh kalau lagi ada masalah, nyebut nama Allah itu sesuai dengan masalah kita. Masalahnya hutang, nyebutnya apa? Ya Razzaq. Kalau kita punya hutang, ya Razzaq, ya Fattah. Kalau kita kayak habis diputusin, nyebutnya apa? Ya Wadud, ya Sami. Kenapa? Orang kalau habis diputusin kan pengen curhat kan? Curhat sama teman kadang-kadang kita baru buka curhat, dia curhat balik. Gue pengen curhat nih, kenapa? Gue habis diputusin, ya laki-laki emang semuanya kayak gitu. Gue juga kemarin diputusinnya dengan cara yang panjang. Padahal kan kita yang mau curhat, kenapa dia curhat duluan gitu kan? Yang lebih parah lagi kita curhat lewat telepon. Dia dengerin loudspeaker. Udah gitu dia ngapa-ngapain, pergi ngapain gitu. Kita ngomong sendiri gitu kan, garing gak sih? Ngomong sendiri kita kayak udah bersemangat banget. Dia baik banget loh, dia mau dengar curhat gue. Ngomong panjang lebar. Terus lama-lama kita curiga, kok diam aja sih? Lo masih ada gak sih? Akhirnya dia lari dari dapur. Oh iya masih ada, terus balik lagi. Ini itu manusia, dia bukan Sami'. Apa arti Sami'? Ini terjemahan mainstream. Saya tuh gak suka mainstream, saya pengen yang sesuatu yang baru. Tajdid dalam pemahaman. Terjemahan Sami' secara mainstream, maha mendengar. Apa sih maksud maha mendengar? Kalau menurut saya, Sami' itu bukan hanya maha mendengar. Maha betah mendengar curhat. Itu Sami'. Allah itu kalau dengar kita curhat, gak pernah bosan. Allah itu kalau dengar curhat dari kita tuh nggak pernah dikasih limit. Kamu punya batas waktu 5 menit aja deh. Soalnya yang curhat kan banyak nih. Hamba-hamba semuanya bermasalah lagi pada galau nasional gitu. Ya udah kamu curhat 5 menit aja. Enggak, kita boleh curhat sepanjang malam. Begitu kita angkat tangan, Rabbi, Allah langsung mendatangi kita. Abdi, hal laka hajah, kamu butuh sesuatu hambaku? Hal min taib, kamu pengen taubat hambaku? Hal min mustaghfir, kamu pengen minta ampun hambaku? Pengen apa? Allah yang datangin kita. Allah turun dari langit dunia untuk dengan curhat kita di sepertiga malam terakhir. Allah yang datangin kita. Kalau teman kita kan kita yang datangin dia. Udah gitu kita harus bawa hadiah, kita harus traktirin dia makan, kita harus tambahin dia kuota. Ntar dia bilang gara-gara curhat kamu tuh kuota gue habis, ya udah gue gantiin gitu kan. Kalau Allah nggak kayak gitu, dengerin curhat kita dan betah banget. Sehingga panggil Allah dengan nama yang sesuai masalah kita. Sehingga PR kita nih, challenge dari saya buat teman-teman, coba teman-teman baca terjemahan dari setiap nama di Asmaul Husna. Kan ada Asmaul Husna tuh, cari bukunya atau googling, kan ada terjemahannya. Coba pahami terjemahan itu. Salah satunya apa? Jabbar. Al-Jabbar. Al-Jabbar ini kan kalau dalam bahasa umum tuh yang maha memaksa. Yang maha perkasa, kuasa gitu. Memaksa sesuatu tuh sesuka dia. Itu Jabbar. Tapi Jabbar juga dalam makna yang lain. Yang maha mengobati sakit hati loh. Itu arti Jabbar. Makanya ke dalam doa ketika kita antara dua sujud. Kita baca apa? Rabbi firli warhamni wajibur. Wajiburni, apa arti wajiburni? Ya Allah paksain aku gitu, enggak kan? Kan wajiburni itu dari kata jabbar, artinya apa? Ya Allah sembuhkanlah sakit hatiku. Jadi kalau lagi sakit hati, baper, kayak nggak terima kenyataan gitu, apa sih alasannya dan seterusnya?
Kenapa sih dia live? Kenapa sih dia pergi? Kenapa dia segala macam kayak misalnya nge-reject telepon kita. Cara ngobatin sakit hati, wajiburni ya Jabbar. Wajiburni ya Jabbar. Jadi tergantung nada nih. Kalau ya Jabbar itu artinya yang maha perkasa dan memaksa. Tapi kalau ngomongnya ya Jabbar itu artinya yang menyembuhkan penyakit hati. Makanya coba baca deh. Asmaul Husna itu challenge anak muda ya. Coba baca, gak usah hafal. Baca aja dulu. Karena kalau disuruh hafal nanti berat. Baca aja, pas ada masalah ngomong dengan nama itu. Wahai zat yang maha mendengar. Saya lagi pengen curhat. Anak saya, suami saya, apa saya, kayak gitu-gitu kan ada masalah nih, masalah keluarga. Ngomong sama Allah, tapi panggil nama yang sesuai masalah kita. Itu akan kena banget. Satu, tutorial, zikir yang bikin hati kita itu kerasa. Yang kedua, coba kalau kita pengen zikir yang berkesan itu, baca juga bacaan-bacaan doa sesuai dengan apa yang pernah diajarin Nabi itu. Nabi itu banyak banget ngajarin doa-doa yang keren. Misalnya doa galau. Doa kayak hampir kayak desperate gitu, kayak hampir putus asa. Bacanya apa? La haula wala quwata illa billah. Dan itu ajaib banget. Sampai ini tutorial yang ketiga ya. Kalau teman-teman pengen zikirnya berasa di hati, baca fadilah dari zikir itu. Apa fadilah? Keutamaan, benefit, kerennya zikir itu apa? Coba baca, misalnya nih, pas kita sholat ya. Siapa yang ketika sholat berjamaah mendengar imamnya mengatakan, Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Kita sering dengarkan tuh itu kan, sehari minimal 17 kali. Sami Allah liman hamidah, 3 kata. Allah maha mendengar kepada orang yang memujinya. Itu kata imam. Imam kayak ngingetin makmum. Puji Allah, Allah lagi dengerin nih. Gitu kan maksudnya. Sami Allahu liman hamidah. Kata imam. Kita langsung muji. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Begitu kita ngomong ini, tahu nggak apa yang terjadi? Malaikat itu akan rebutan pengen doain kita. Rebutan, gua duluan dong. Malaikat rebutan pengen nge-like caption kita. Malaikat tuh pengen nge-repost caption kita ke langit dengan kalimat apa? Ya Allah, sayangi hamba ini. Ya Allah, ampuni hamba ini. Sekarang giliran gua. Udah. Kayak rebutan orang berdoa di mana? Di Multazam Ka'bah. Kayak orang rebutan berdoa di mana? Di Raudhah Madinah. Kan itu rebutan tuh. Saya pernah tuh lagi doa di Raudhah Madinah. Lagi doa, terus disenggol-senggol dari belakang. Ya Allah. Jadi kayak doa itu kayak nggak bisa tenang gitu. Saking dorong-dorongan. Apalagi orang Indonesia. Kalau udah doa bersimpuh gitu kan. Duduk bersila. Ya Allah, kayaknya paling banyak masalah tuh orang Indonesia gitu. Karena doanya paling panjang gitu. Orang Arab kan doanya sambil jalan ya. Rabbana atina apa segala macam beres gitu. Tapi ada yang unik juga, orang Indonesia datang di Raudhah, saya liatin aja. Yang lain kan mulutnya komat kamit, ada yang bersuara, ini diam aja. Pas sudah keluar Raudhah, amin. Jadi apa maksud dia? Dia kayak ngaminin doa semua orang buat dia sendiri gitu. Ini doa cerdasnya. Dia kayak baru hijrah gitu kan, baru hijrah terus gak baca doa, gak tahu. Gue baca apa sih? Yaudah deh, amin, samain aja deh sama yang lain ya Allah gitu. Jadi paket komplit gitu kan. Nah malaikat itu tuh ngedoain orang yang memuji Allah ketika iktidal, itu kayak orang berdoa di Raudhah loh. Kayak orang berdoa di Multazam depan pintu Ka'bah atau di Hajar Aswad. Orang kan mau Hajar Aswad tuh kan tarik-tarikan tuh. Ada ibu-ibu tuh mau nyium Hajar Aswad. Sampai dia akhirnya kelempar ke atas, kan semua di sana orang berhijab kan. Dia kelempar di atas, pas sampai kelempar atas, kelempar ke depan. Udah di depan dia nyium Hajar Aswad, kelempar lagi ke belakang, hijabnya ketinggalan di Hajar Aswad. Dia kelempar ke belakang, terus dia alhamdulillah bisa cium Hajar Aswad. Bu kepalanya, astagfirullah gitu. Ini nih hebohnya orang pengen apa? Pengen doa di sana kan ya. Nah ternyata malaikat itu juga ada kayak momen-momen kayak gituan.
Bukan cuma manusia doang yang kayak gitu. Kita pernah kayak gitu pas umroh dan haji. Malaikat juga pernah. Kapan? Salah satu momen malaikat rebutan berdoa itu adalah ketika Sami Allahu liman hamidah. Kita di belakang, Rabbana lakal hamd. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu malaikat rebutan pengen doain kita. Udah dong, gua dong, gua dong, gua dong. Ada berapa malaikat? 70.000 malaikat. Kebayang gak tuh keutamaan doa itu tuh? Baru baca gitu doang. Makanya kalau kita tahu fadilah, keutamaan setiap zikir, setiap kalimat yang kita baca, itu kita bakal semangat banget loh, berasa loh di hati.